Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKM Saron Cirebon. Kita bersyukur Majelis Jemaat kita menentukan satu program utama di dalam program pelayanan April 2021 sampai Maret 2022, yaitu tentang program Sehati. Sehati ini sebetulnya merupakan akronim atau singkatan dari skema perhatian. Hal ini merupakan jawaban dari GKM Jemaat Saron terhadap kondisi pandemi, di mana kita tidak bisa berjumpa secara langsung antara satu jemaat dengan jemaat lain, hamba Tuhan dengan jemaat, majelis dengan jemaat, dan lain sebagainya. Maka diputuskanlah program yang disebut sebagai program Sehati. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan apa saja atau hal-hal yang berkenaan dengan program Sehati ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diadakannya program Sehati ini adalah yang pertama untuk memotivasi seluruh jemaat, mulai dari penatua, majelis, pengurus komisi, jemaat non-komisi, untuk memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Jadi memotivasi supaya walaupun kondisi terbatas, kita tetap mau memberikan perhatian. Dan tujuan yang kedua adalah supaya jemaat dapat merasakan perhatian melalui komunikasi secara online. Oleh karena sejak Maret 2020 yang lalu, kita tidak bisa berjumpa secara langsung, maka kita banyak berkomunikasi itu secara online. Nah, bagaimana kita tetap merasakan diperhatikan, walaupun melalui komunikasi secara online. Tujuan yang ketiga adalah melalui perhatian tersebut, jemaat dapat termotivasi untuk setia beribadah, baik onsite maupun online, dan saling memperhatikan satu sama lain walaupun di dalam masa pandemi. Jadi intinya, kata utamanya itu adalah perhatian. Majelis kepada jemaat, jemaat kepada majelis, di antara jemaat, di antara majelis, semuanya saling memperhatikan. Itu tujuan dari diadakannya program Sehati atau skema perhatian ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu skemanya. Skemanya seperti apa? Skemanya adalah boleh dikatakan sebetulnya top down begitu ya. Dari penatua memperhatikan diaken, nanti dipetakan siapa memperhatikan siapa. Kemudian dari penatua dan diaken di dalam kemajelisan memperhatikan pengurus komisi. Kemudian bukan cuma pengurus komisi, penatua dan diaken juga memperhatikan jemaat yang non-komisi, artinya jemaat yang tidak hadir di dalam persekutuan komisi seperti biasanya. Kemudian dari pengurus komisi kepada jemaat komisi. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan bukan cuma penatua dan diaken kepada jemaat non-komisi, tetapi kalau ada di antara Bapak Ibu, baik itu pengurus komisi ataupun yang bukan pengurus komisi yang tidak punya jabatan struktural di GKM Saron Cirebon, tetapi ingin terlibat memberi perhatian. Nah, itu dipersilahkan untuk terlibat juga Bapak Ibu sebagai inisiator dan fasilitator di dalam program Sehati ini. Artinya yang membentuk tim atau membentuk kelompok, kemudian secara aktif memberikan perhatian. Ya, jadi memang diupayakan di dalam skema perhatian ini yang memperhatikan adalah yang memiliki jabatan struktural. Tetapi tetap terbuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang di luar struktur untuk memberikan perhatian. Tapi tentunya tetap dengan semacam konsultasi dan lain sebagainya dengan panitia. Nah, itu sebabnya bagi Bapak Ibu yang bukan pengurus komisi atau pengurus komisi yang ingin memperhatikan jemaat non-komisi, dan bukan pengurus, bukan majelis, tetapi ingin terlibat memberi perhatian. Ya, itu yang disebut sebagai aktivis di sini. Pengurus komisi ingin memperhatikan jemaat komisi dan yang non-komisi, dan yang tidak memiliki jabatan struktural tetapi ingin memberikan perhatian, saya sebut di sini sebagai aktivis. Silahkan menghubungi Ibu Penatua Limaihwa, karena beliau adalah koordinator bagian pemetaan jemaat membuat skema-skema perhatian ini. Ya, itu adalah skema perhatiannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sarana. Bagaimana dengan keterbatasan di dalam perjumpaan dan lain sebagainya, kita tetap memberikan perhatian. Sarana yang dipakai ini memang media sosial, Bapak Ibu sekalian. Bisa telepon, bisa SMS, lewat direct message di Instagram, lewat Facebook, pakai message, pakai WhatsApp, pakai Line, dan lain sebagainya. Semuanya memakai media sosial. Itu
sarana dari perhatian ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bentuk perhatiannya seperti apa? Bentuk perhatiannya adalah setiap inisiator atau fasilitator tadi, baik itu penatua diaken maupun pengurus komisi ataupun aktivis yang mau memberikan perhatian, itu membentuk kelompok-kelompok dari orang-orang yang diperhatikan. Jadi yang memperhatikan, saya sebut di sini sebagai inisiator dan juga fasilitator, memberi perhatian kepada beberapa orang. Maka kemudian yang memberi perhatian ini membentuk kelompok-kelompok semacam WA group. Jadi WA group bisa atau tidak memakai WA group, memakai telepon, tapi intinya memiliki kelompok yang secara eksklusif diperhatikan. Bapak Ibu ya. Nah itu yang dilakukan di dalam memberikan perhatian adalah misalnya menyapa, halo selamat pagi, menanyakan keadaan, kemudian memberikan ayat, memotivasi untuk ikut ibadah. Kemudian kalau ada pokok-pokok doa ditawarkan, mau didoakan apa? Kemudian disampaikan di dalam WA group, bisa saling mendoakan, semacam itu. Ya. Kemudian, nah mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau seandainya di antara anggota ada yang punya masalah, ingin men-sharingkan bagaimana? Maka di dalam kelompok skema perhatian ini, karena penekanan utamanya adalah perhatian, maka penyelesaian masalahnya disarankan untuk tidak di dalam kelompok. Penyelesaian masalahnya adalah silahkan men-sharingkan kepada penatua, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat yang menjadi penatua. Men-sharingkan dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi diharapkan dari setiap kita memberikan perhatian, kalau ada masalah kita tidak langsung memberikan solusi. Tetapi kita sampaikan kepada mereka yang memiliki wewenang atau katakanlah diberi kepercayaan oleh gereja sebagai lembaga untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu bentuk perhatiannya. Perhatian langsung, bisa bentuk kelompok, kalau ada masalah disampaikan kepada penatua atau majelis untuk dibantu diselesaikan. Kemudian lalu tugas Bapak Ibu sebagai yang memberi perhatian atau saya sebut sebagai inisiator dan fasilitator adalah memulai aktif untuk bertanya bagaimana keadaannya, aktif memberikan pengumuman-pengumuman yang biasa di-sharingkan di komisi-komisi, di grup-grup, atau ada berita kedukaan, ada hal yang mau disampaikan, tetapi hati-hati Bapak Ibu jangan sampai menjadi ajang gosip. Inisiator, fasilitator yang memberi perhatian harus mengawasi lalu lintas percakapan di dalam grup-grup ini. Jangan sampai muncul hoaks, jangan sampai kemudian malah menimbulkan percakapan yang ngerasanilah orang Jawa bilang, atau membicarakan orang yang lain, tidak. Sampaikan pokok doa, doakan. Pada waktu sembuh, tuliskan, sudah sembuh, terima kasih untuk dukungannya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang dilakukan sebagai inisiator. Sebagai fasilitator, membantu men-sharingkan, misalnya di dalam satu kelompok ini ada satu anggota yang sedang kena masalah atau ada duka cita atau ada anggota keluarganya yang sakit. Kemudian sampaikan kepada fasilitator atau yang memberikan perhatian, dan yang memberikan perhatian ini memfasilitasi, memberitahu kepada teman-teman di dalam satu kelompok untuk didoakan. Atau kalau yang mengajukan pokok doa itu bersedia didoakan oleh kelompok yang lain, oleh komunitas yang lain, maka fasilitator bisa menyampaikan kepada majelis untuk disampaikan secara lebih terbuka untuk didoakan. Itu sebabnya fungsinya itu bukan sebagai problem solver atau penyelesai masalah, tapi fungsinya adalah yang memperhatikan, inisiator untuk memperhatikan, berinisiatif memberikan perhatian, kemudian memfasilitasi seandainya ada keperluan, kebutuhan yang diperlukan oleh anggotanya, terutama pokok-pokok doa dan bentuk perhatian. Kemudian Bapak Ibu, untuk tugas ini, maka majelis membentuk panitia, 3 orang koordinator untuk keseluruhan program sehati ini. Koordinator utama itu adalah Ibu Penatua Lili Ing. Kemudian koordinator pemetaan, artinya membuat komunitas-komunitas yang menentukan komunitas tentunya dengan konsultasi, ngobrol, komunikasi, dan lain sebagainya, adalah Ibu Penatua Limaihwa. Dan kemudian sebagai koordinator monitoring itu adalah Bapak Penginjil Mengerti Bulele.
Beliau yang akan mengevaluasi, menanyakan, dan Bapak Ibu juga melaporkan, menulis dengan cara yang sudah ditentukan kepada beliau. Beliau sudah membuat satu sistem yang disetujui oleh majelis bagaimana cara kita men-sharingkan, melaporkan kegiatan kita di dalam kelompok. Jadi kalau ada apa-apa silakan bertanya kepada 3 panitia utama ini. Koordinator utama Ibu Penatua Liliing, koordinator pemetaan Ibu Penatua Limehwa, koordinator evaluasi monitoring Bapak Penginjil Mengerti Bulele. Nah Bapak Ibu, mungkin selama beberapa masa ini, beberapa waktu ini sudah ada beberapa komunitas yang sudah mulai berjalan, mulai saling memperhatikan, dan beberapa sudah men-sharingkan baik di dalam komisi-komisi maupun di dalam kemajelisan atau kepenatuaan. Kemudian mungkin ada kendala-kendala yang dijumpai. Atau sebelum kita bicara mengenai kendala, ada banyak berkat saya rasa yang sudah diterima di dalam komunitas yang sudah terbentuk. Misalnya merasa diperhatikan dan didoakan, disemangati ketika mereka mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Nah sekarang kendala-kendala yang mungkin dijumpai atau sudah dijumpai oleh teman-teman yang sudah masuk di dalam komunitas. Saya bagi menjadi 3 kendala utama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kendala dari kita yang memperhatikan. Kita sebagai yang memperhatikan, sebagai inisiator, sebagai fasilitator, lupanya dari diri kita sendiri itu ada kendala. Yang kedua, kendala ada pada yang diperhatikan di dalam komunitas. Dan yang ketiga, kendala teknis. Kita akan coba lihat bagaimana kira-kira solusi secara umum atau secara prinsip terhadap kendala-kendala itu. Misalnya, sebagai inisiator, kita kesulitan waktu. Dari hari Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore, kita bekerja dan ada banyak tekanan di dalam pekerjaan itu. Malam mau WA rasanya sudah lelah. Akhirnya sampai pada hari Sabtu. Hari Minggu konsentrasi ibadah sudah sampai hari Senin lagi. Tidak sempat berinisiatif untuk memberikan perhatian. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu, skema perhatian ini bukan satu kegiatan formal yang legal formal begitu Bapak Ibu. Tetapi bisa kita lakukan di sela-sela waktu kita. Misalnya setelah kita makan, di jam makan kerja kita, 1 jam misalnya jam makan, 30 menit kita sudah selesai makan. 30 menit berikutnya kita WA. 1 menit, 2 menit, memberikan perhatian. Memang kadangkala akhirnya kalau yang diperhatikan respon balik, kita tidak punya waktu, ya silahkan sampaikan saja, maaf saya bekerja, tetapi saya tetap mendoakan dan mengingat Anda di dalam doa saya. Misalnya seperti itu. Jadi lebih banyak pada bagaimana kita memanage waktu, menggunakan waktu yang sempit itu untuk tetap memberi perhatian. Karena ingat, tujuan sehati ini adalah memotivasi kita untuk memberi perhatian. Jadi kalau ada kendala, usahakan selesaikan dengan tetap kita memberikan perhatian. Ada juga misalnya mengatakan, aduh kurang mengenal dengan baik jemaat yang diperhatikan, karena memang penyusunan skemanya itu bukan kita mau memperhatikan siapa, tidak, tetapi dari kemajelisan dan pengurus komisi yang membagi siapa memperhatikan siapa. Lalu kalau kurang mengenal bagaimana? Guru sekolah minggu dengan anak sekolah minggu sudah 1 tahun lebih tidak berjumpa, ada kenaikan kelas, nggak kenal dengan murid-murid yang baru. Nah justru Bapak Ibu sekalian, kenalanlah. Nggak kenal seharusnya bukan kendala untuk kita bisa coba kenal. Justru nggak kenal kita bisa leluasa tanya-tanya sebetulnya ya. Bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Jadi intinya kita cobalah selalu. Kalaupun ada kendala kita kurang mengenal, maka mulailah mengenal dia. Ya, bukan cuma lewat WA dengan ketikan, kalau ada waktu kita bisa janjian, yuk video call supaya saya bisa lihat wajah kamu, dan kamu juga bisa lihat wajah saya, dan kita bisa ngobrol dengan baik. Video call jangan langsung Bapak Ibu, lebih baik ya, tanya dulu, yuk kita video call. Kita sepakat dulu sama-sama video call. Sebab kadang-kadang tidak semua orang siap dilihat wajahnya dan penampilannya saat itu juga, begitu ya. Kemudian ada yang mengatakan enggan melakukannya. Nah kalau ini kembali pada diri kita sih Bapak Ibu. Kita berikan solusi apapun, kalau sudah namanya enggan, ya pasti akan enggan terus. Yang bukan halangan bisa kita jadikan halangan, apalagi ada halangan bisa menjadi alasan begitu ya. Jadi memang kita perlu berdoa, mohon belas kasihan Tuhan supaya kita tidak enggan, kita tetap menyemangati diri kita untuk memberi perhatian. Kemudian bagaimana kalau ada yang minta didoakan? Saya tidak biasa mendoakan.
Jawaban saya adalah puji Tuhan. Justru inilah kesempatan kita belajar mendoakan. Kita perlu ingat Bapak Ibu, mendoakan orang lain itu yang penting hati dan kata-kata kita yang bisa dimengerti, dipahami dengan jelas. Tidak perlu kata-kata yang indah, yang muluk-muluk, yang justru kadang-kadang bikin kita rasa doa itu diawang-awang. Enggak, apa adanya. Doakan secara pendek, beberapa detik, cukup. Yang penting hati dan kesungguhan kita ingat kondisi dia. Doakan by phone, by video call, by WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya, itu permasalahan kalau muncul dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana permasalahan yang muncul dari orang yang diperhatikan? Misalnya yang diperhatikan itu tidak memberikan respon. Hari Senin kita WA, bagaimana kabarmu? Dia jawab hari Rabu. Kadang-kadang jawabnya hari Sabtu. Kadang-kadang kita tanya lagi, ternyata WA dia numpuk baru dia jawab. No problem, Bapak Ibu sekalian. Kita memberi perhatian, kalau tidak ada tantangan, itu terlalu mudah. Kita memberi perhatian, tapi kemudian ada tantangan, dia responnya tidak seperti yang kita harapkan, responnya lama, kadang tidak merespon, dan lain sebagainya. Ya, itu memang tantangan dari orang yang kita perhatikan, dan jadikanlah itu sebagai jadi justru motivasi tambahan untuk kita tertantang begitu, tantangan buat kita untuk memperhatikan mereka. Ya, Bapak Ibu, jadi nggak apa-apa, kita belum terlalu mengenal dia responnya lambat, mungkin ada berbagai macam alasan, mungkin dia tidak mau kita terlalu aktif, ya cobalah, selalu mencoba. Sabar dan minta hikmat dari Tuhan. Nanti pada waktu kita memetik hasilnya, itu akan ada sukacita yang luar biasa. Jadi intinya, lakukanlah, berikan perhatian, walaupun mungkin tidak mudah, Bapak Ibu ya. Kita punya waktu untuk terus memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian kendala yang lain adalah masalah teknis. Saya pernah ada teman, rekan yang sharing, yang saya perhatikan nggak punya telepon, yang saya perhatikan tidak bisa WA, tidak bisa SMS, dan lain sebagainya. Tetap kita usahakan. Tuhan sudah mempercayakan lewat majelis maupun pengurus komisi beberapa orang untuk kita perhatikan. Lalu bagaimana caranya? Minimal Bapak Ibu kita mencari tahu bagaimana memperhatikan atau connect dengan orang itu. Mungkin tetangganya kita kenal, mungkin anaknya kita kenal, mungkin saudaranya kita kenal. Tapi kalau sampai pun tidak mungkin menghubungi dia, betul-betul tidak sampai bisa menghubungi dia, telepon nggak punya, SMS nggak bisa, WA nggak bisa, apa yang kita lakukan? Silahkan sampaikan kepada koordinator monitoring. Barangkali ada solusi perubahan komunitas dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Karena memang itu sudah mentok kendala teknis, tidak ada solusi. Selama orang itu tidak bisa kita kontak, tapi kita bisa kontak tetangga atau familinya, lakukan itu. Ya, walaupun kita tahu kabar dia baru 1 bulan, 2 bulan baru tahu kabarnya, karena kita mesti menghubungi saudaranya dulu, nggak masalah. Hubungi saudaranya, minta tolong sama dia. Sesekali mungkin mengunjungi atau menanyakan kabarnya. Bahkan mungkin kita bisa memenangkan saudaranya itu mungkin. Ya, jadi ini beberapa kendala yang bisa saya usulkan penyelesaiannya atau solusinya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bahaya sebetulnya atau tanda awas buat kita. Rupanya program skema perhatian atau sehati ini bisa menimbulkan dampak yang tidak kita inginkan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, akhirnya program ini karena sebuah program tidak muncul secara natural karena kita memperhatikan orang-orang yang tidak kita kenal. Kadang-kadang program ini akan membuat kita jatuh pada program oriented. Activity oriented. Pusat kita, pokoknya saya jalankan perhatian, saya laporkan kepada Pak Tio, sudah saya jalankan tugas saya. Nah, ini bahayanya, tanda awasnya. Kita perlu berdoa, mari jadikan program ini sebagai satu ritme kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, bahwa kita memang sedang belajar memperhatikan. Kita harus people oriented. God-centered dan people-oriented. Jangan sampai program atau activity oriented. Asal jalankan program, sudah. Jangan sampai seperti itu. Hal lain lagi yang bisa menjadi tanda awas buat kita adalah kalau kita membentuk komunitas-komunitas seperti WA Group, begitu ya, kita akan terbiasa dengan broadcast message. Satu berita, selamat pagi, sekali sampaikan semuanya, efisien. Tujuan skema perhatian bukan seperti itu.
Tujuan skema perhatian adalah personal relationship, relasi secara pribadi. Kalaupun kita bentuk komunitas, itu komunitas untuk relasi di dalam komunitas. Tetapi relasi pribadi jangan sampai hilang. Jadi selain WA Group, mari kita juga memberikan perhatian secara pribadi kepada mereka. Sebab tidak semua hal itu bisa di-sharingkan di dalam grup. Begitu ya, di dalam komunitas enggak selalu. Bahkan kalau boleh saya katakan lebih penting personal relationship, relasi pribadi itu lebih penting daripada grup-grup di dalam WA yang kita pakai broadcast itu seperti pengumuman sebetulnya, ya. Jangan mengabaikan personal relationship. Dan awas yang ketiga adalah hati-hati akan muncul persaingan antar komunitas. Kita sharing nih sama yang lain, komunitas saya hangat loh, begini begitu, selalu ada obrolan. Kita kemudian jawab, kita rada minder, aduh komunitas saya enggak aktif. Nah Bapak Ibu, hati-hati munculnya persaingan antar komunitas. Ingat, setiap komunitas itu unik, setiap komunitas itu punya ciri khas. Maka jadilah berkat di dalam komunitas-komunitas kecil kita. Ya, jangan muncul perbandingan sampai terjadi persaingan. Demikian sharing saya mengenai program Sehati, skema perhatian. Kiranya lewat sharing ini Bapak Ibu kita bisa memahami program ini, kita bisa menjalankan sebagai satu dinamika spiritual kita, dinamika kehidupan kita, latihan memberikan perhatian, dan latihan menjadi berkat untuk sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati.